Selamat pagi, siang, dan malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Dimas Hedianto. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem kontrol pada air conditioner. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana cara air conditioner bekerja. Langsung saja mari kita lihat ke materinya. Jadi terdapat beberapa komponen utama dalam AC. Yang pertama itu ada kompresor, yang kedua ada kondensor. Kondensornya terdapat pada unit AC di luar ruangan. Selanjutnya ada expansion valve, kemudian ada evaporator. Evaporator terdapat pada unit AC yang di dalam ruangan. Terakhir ada fan di dalam kondensor dan juga di dalam evaporator coil. Nah, semua komponen utama tadi itu dihubungkan oleh pipa sehingga membentuk suatu closed loop. Prinsip kerja AC sendiri itu didasarkan pada hukum dua termodinamika, yang mana berbunyi panas akan mengalir ke suhu yang lebih rendah secara natural atau tanpa usaha. Di dalam AC sendiri terdapat yang namanya refrigeran atau coolant, yang biasa disebut dalam dunia perasaan itu freon. Nah, refrigeran freon ini dapat dengan mudah berubah fase karena titik didihnya yang rendah. Awalnya, refrigeran atau freon ini berbentuk liquid di dalam evaporator coil di dalam ruangan, yang nantinya di dalam evaporator coil itu freon akan menyerap panas yang ada di dalam ruangan sehingga liquid freon tadi akan berubah menjadi gas. Selanjutnya liquid freon yang berubah menjadi gas tadi itu masuk ke dalam kompresor. Di dalam kompresor gas ditekan sehingga menaikkan tekanannya dan juga suhunya akan naik, yang mana selanjutnya akan masuk ke dalam condenser coil. Di dalam condenser coil ini suhunya harus lebih tinggi daripada di luar kondensernya, sehingga akan berubah fasa. Si gasnya tadi akan berubah fasa, terjadi kondensasi sehingga menjadi liquid, dan panasnya itu dibuang dengan bantuan kipas keluar, dimana liquid tadi yang udah menjadi liquid itu suhunya masih tetap sama, cukup tinggi, sehingga sebelum memasuki evaporator kembali, liquid tadi harus melewati expansion valve, di mana expansion valve ini kebalikan dengan kompresor. Expansion valve ini akan menurunkan tekanan sehingga suhunya juga akan turun. Nah, setelah melewati expansion valve ini, liquid tadi itu suhunya turun sehingga dapat memasuki ke dalam evaporator. Nah, ketika masuk ke dalam liquid freon tadi masuk ke dalam evaporator, udara dingin pada permukaan coil evaporator didorong ke dalam ruangan dengan bantuan blower atau fan. Nah, di dalam evaporator coil tadi, liquid freon itu akan menyerap panas lagi yang ada dalam ruangan sehingga akan berubah menjadi gas. Dan gas tadi itu akan masuk ke dalam kompresor lagi dan terbentuk suatu siklus yang secara terus-menerus secara kontinu, dan yang mana akan membentuk closed loop. Lalu bagaimana dengan sistem kontrolnya? Mari kita lihat lebih detail. Di dalam unit AC yang berada di dalam ruangan atau kondensor tadi, terdapat kontrol dan juga sensor termoset. Ketika kita men-setting suhu melalui remote AC akan bekerja sesuai dengan proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Lebih detailnya lagi, sensor termoset akan mendeteksi suhu di dalam ruangan dan akan membandingkannya dengan suhu yang kita set atau kita sebut set point. Sensor mengirim sinyal ke controller yang terhubung dengan thermostatic valve radiator. Kemudian valve akan terbuka lebar jika nilai errornya besar, dan begitu pun sebaliknya. Hal yang sama juga akan terjadi apabila ada gangguan di dalam ruangan yang menyebabkan suhu tiba-tiba berubah, seperti pintu terbuka, ada orang masuk, dan lain sebagainya. Sensor akan mendeteksi error tersebut, kemudian proses yang sama akan terulang kembali. Sekian video penjelasan dari saya tentang sistem kontrol pada air conditioner. Saya Dimas Hedianto. Until next time.